Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih-Mu, berkati yang mengalir melimpah memenuhi hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar malam hari ini Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami, Engkau Allah yang memerintah seluruhnya hidup kami, untuk kami tunduk kepada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau Allah yang memberkati persekutuan malam hari ini, sebab Engkau yang menyerta di antara kami. Terima kasih kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua baik. Dari semula. Dari semula. Telah Kau tetapkan hidupku
kami masuk dalam tangan yang Tuhan. dan hanya rencanamu saja yang boleh terjadi atas hidup mereka memiliki masa depan yang penuh pengharapan di dalam Engkau. Dari masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua
nyata di dalam hidup kami. Kami melimpah dengan ucapan syukur buat apa yang Kau kerjakan di antara kami. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan hadir di sini. Tuhan kita
pemerintah atas seluruh alam semesta, menyatakan keagungannya, menyatakan kebesarannya atas semua ciptaannya. Haleluya. Allah yang hidup, penguasa semesta, Dia yang berikan ketenangan.
kasih Tuhan, kami bersyukur. Malam hari ini kami dapat bersekutu kembali. Oh, kami percaya setiap kali kami bersekutu dengan Engkau, kami merasakan kesegaran yang baru setiap waktu. Kasih Tuhan, kami bersyukur. Silakan Engkau berkata-kata bagi kami. Sampaikan isi hatimu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Oke, baik saudara. Kita lanjut saja ya. Nah, saudara, tadi pagi kan kita dari kitab ada Keluaran pasal 12 tadi ya. Lalu dari pertama kan Kejadian pasal 12 kemarin, terus ada Keluaran 12 tadi. Terus ada kemarin itu sama Bilangan 12, terus tadi saya kutip juga Esra pasal 10 ya. Nah, saudara, coba kita lihat sekarang dari ini ya. Dari Matius pasal 12 ya. Nah, saudara, Matius pasal, oh iya ya, entah kenapa saudara di angka-angka 12 yang kita pelajari ini saudara itu seperti sebelum ke Matius 12 coba kita ke ini dulu ya, ke 1 Samuel 12 dan nanti 2 Samuel 12 ya. Nah 1 Samuel 12 dulu. Nah jadi kok lucunya itu mirip-mirip semua saudara ya. Kan kalau Kejadian 12 itu Tuhan panggil Abraham keluar kan gitu kan dari negeri sanak saudaranya gitu. Terus di Keluaran pasal 12 itu kan mereka memulai kalender yang baru gitu. Ya, itulah kalender mereka. Jadi sejak Paskah itu menjadi permulaan gitu kan dikatakan. Jadi habis setelah mereka makan Paskah itu gitu. Itu kan pada waktu mereka itu keluar gitu. Nanti di Esra juga sebetulnya demikian juga. Mereka itu memulai permulaan yang baru gitu. Selalu gitu. Ya. Jadi sebetulnya saudara, bahwa Tuhan itu sudah datang berkali-kali bagi setiap generasi ke generasi gitu. Cuman saudara karena memang pekerjaan Tuhan itu tak terselami, manusia itu kan hanya punya apa ya, lebih kuat pandangan jasmaninya daripada rohaninya gitu loh. Jadi sulit sekali. Jadi makanya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat gitu. Makanya dan Tuhan juga pola kerjanya demikian gitu. Jadi dia selalu membuat dua gitu. Ada yang dipanggil, ada tidak dipanggil. Ada yang dipilih, ada tidak dipilih gitu. Nah, jadi ketika dia pilih, kalau dia sudah pilih Musa misalnya, ya memang sekali dia pilih sudah itu gitu loh. Tak bisa berubah gitu. Makanya kadang-kadang kita kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhan sudah menetapkan jalan-jalan kita itu jadi kesulitan gitu loh. Karena kita mencoba melawan arus gitu. Paulus kan demikian kan? Nggak bisa, Paulus kamu nggak bisa gitu. Jadi sekali sudah Tuhan tangkap gitu ya. Nah, jadi di Esra juga demikian saudara. Kitab Esra itu ya kita perhatikan ya. Bagaimana, wah itu satu jalan yang sulit loh saudara. Kita sudah belajar tadi pagi ya. Ketika mereka harus meninggalkan istri dan anak-anaknya gitu loh. Harus kayak mengusir gitu loh. Karena orang asing gitu. Dan kita lihat berikutnya, ada lagi peristiwa di mana Tuhan tidak membeda-bedakan lagi gitu. Kalau kita baca Taurat,
Kalau orang apa namanya ya, dia benar-benar strictly Taurat itu, saudara ya, maka dia tidak akan melihat bagaimana Tuhan bergerak. Nanti kita akan lihat di Matius pasal 12 itu ya, itu ada sesuatu yang benar-benar sengaja saudara dilanggar sama Tuhan gitu. Ya. Nah, coba kita lihat dulu sini saudara ya. Samuel minta diri dari bangsa itu gitu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Sekarang ini kita bisa baca Alkitab ya. Coba Serna. Coba ya. Anak-anak coba muncul ke depan supaya bisa baca Alkitab. Coba di depan kamera. Ya. Siapa yang ada anak-anak di sana? Ada Marvel, ada Yeye. Ada siapa lagi? Ada Kevira tadi mana? Karena mau ujian ya. Harus belajar. Iya, iya Kak? Cika belajar ya? Enggak itu, slow aja itu Jessica. Enggak katanya. Anaknya belajar kah? Enggak kan? Iya. Hah? Besok ujian akhir. Tapi bisa baca satu ayat. Oke, baik ya. Yang enggak ujian, siapa yang enggak ujian? Marvel berarti ya. Tian kok nggak ada ya? Tian and the gang. Oke. Ayo. Sekarang baca dari tadi bisa nggak baca? Cika bisa nggak tadi? Handphonenya sudah bisa? Kok nggak bisa? Kemarin bisa? Pakai handphone kok nggak bisa? Oke, masih lama, nanti di ini dulu ya. Oke. Adik K dulu ya, supaya bisa langsung belajar ya. Oke. Sekarang ayat 2. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Oke, sekarang ayat 3, 1 Samuel. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Oke, sekarang ayat 4. Yabes nggak ada ya? Mau ujian juga Yabes ya? Pergi di dapur. Oke. Oke, diganti saja sama Marvel. Ayat 4. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Oke, ayat 5. Yeye. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Oke, ayat 6 sekarang. Siapa lagi yang ada di sana? Berarti yang ada di studio nih sekarang. Brian. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. 7, Joen. Kamu ngajar di sini nggak apa-apa. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah terjadi kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ayat 8. Nika.
Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat itu. 9, Kesia. Ya, betul. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Oke, ya. Baik. Dari cerita ini kita melihat, ya, dari ayat 1 tadi dikatakan bagaimana Samuel itu dia pada waktu itu saudara, bangsa Israel itu minta raja gitu. Tetapi pada waktu itu, jadi kalau di sini kalau kita melihat ini adalah permintaan daripada bangsa Israel gitu. Ya, karena memang pada waktu itu Samuel yang paling lama gitu memerintah. Jadi dialah hakim-hakim terakhir gitu. Hakim terakhir. Dia sekaligus nabi gitu. Berbeda dengan hakim-hakim sebelumnya gitu. Nah, cuman pada waktu itu jadi anaknya pada waktu itu anak-anaknya tidak hidup seperti dia gitu. Jadi pada waktu itu memang mereka itu mulai mungkin ada bisik-bisik di belakang lah gitu. Ya, wah. Kan ceritanya kan, aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Jadi benar-benar sejak kita sudah tahu kisahnya ya, sejak dia umur 3 tahun saja dia sudah diantar ke bait suci gitu. Jadi benar-benar dari kecilnya gitu. Samuel sudah ada di rumah Tuhan gitu. Lalu pada waktu itu kan firman Tuhan sudah tidak ada gitu, sudah jarang gitu. Lalu Tuhan pilih dia. Dan setelah Imam Eli mati, saudara, maka dialah yang menggantikan, dan dia benar-benar, saudara, selain dia dari pengakuannya di sini kan dia jujur gitu ya, segala macam gitu. Dan tibalah pada akhirnya dia itu harus mengundurkan diri. Sebetulnya dia mengundurkan diri itu adalah karena memang mereka minta raja gitu. Jadi pergantiannya Samuel itu benar-benar pada waktu itu mereka minta supaya mereka dikasih raja gitu sebelum Samuel meninggal gitu. Jadi mereka melihat di situ. Lalu dia mengatakan begini, saudara ya. Coba kita lihat. Di ayat yang ke-12. Jadi dia menceritakan bagaimana Tuhan memimpin mereka ketika Musa gitu ya, nenek moyangmu membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel. Nah, dialah yang terakhir ya, Samuel. Dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami. Padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu gitu. Jadi saudara,
di sini saudara, Samuel sendirian melawan orang-orang yang tidak melihat Tuhan gitu. Saudara, Samuel selama hidupnya dia benar-benar mengandalkan Tuhan gitu. Dan semasa hidupnya benar-benar dia itu sepanjang hidupnya rakyat itu aman gitu loh. Sepanjang hidupnya Samuel gitu. Walaupun dia bukan seorang raja, walaupun dia hanya nabi gitu, tetapi dia benar-benar membuktikan bahwa kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti melindungi kita. Jadi bukan karena kekuatan kita, kira-kira begitu. Jadi saudara, di dalam diri Samuel, walaupun dia itu seorang nabi saudara, dia itu perkasa saudara. Perkasa dalam arti karena dia mengenal Allahnya gitu. Sama seperti Yosua dan Kaleb saudara pada waktu itu saudara. Walaupun mereka sudah tua, tapi saudara semangat mereka karena mereka itu mempunyai hubungan dengan Tuhan gitu loh. Jadi mereka berani berseberangan dengan jutaan orang Israel saudara. Sama dengan Samuel ini saudara. Jadi kan pada waktu itu kan dikatakan, tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas raja Bani Amon. Jadi Bani Amon pada waktu itu saudara sudah kuat sekali saudara. Jadi mereka minta raja gitu. Jadi saudara, dia bilang saudara kepada bangsa Israel itu saudara, kamu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kita lihat berikutnya ya. Tidak seorang raja harus memerintah. Maka sebab itu lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Walaupun Samuel itu tahu itu terpaksa. Lihat ya. Tapi dia memberikan satu pernyataan, lihat saudara. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Jadi saudara, kita melihat di sini saudara bagaimana bahwa pilihan bangsa Israel itu, jadi ketika kita memilih gitu ya, ada kalanya saudara, kita itu diizinkan gitu, memilih jalan kita sendiri. Sampai suatu batas tertentu gitu loh. Semua orang saudara, semua manusia. Karena dia adil saudara. Karena Allah itu adil gitu. Izinkan. Makanya Tuhan juga nggak melarang ketika Sarah memberikan Hagar gitu. Walaupun sudah Tuhan tahu ke depannya bagaimana. Tentang keturunan daripada Ismail nantinya. Ya. Jadi dia menasihati mereka saudara. Dia kasih satu pernyataan. Kalau kamu takut akan Tuhan, maka Tuhan melindungi kamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu. Perhatikan ini saudara. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan, supaya ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan di mata Tuhan, dengan meminta raja bagimu.
Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Perhatikan saudara, di sini saudara Samuel benar-benar meminta, menunjukkan bahwa benar yang kamu minta itu salah loh gitu. Kamu menyinggung, jadi kamu itu langsung menyinggung apa ya? Kalau bahasanya di itu saudara dia bilang gini, menyinggung wataknya Tuhan. Gitu. Menyinggung apa ya? Kepribadiannya gitu. Makanya kalau ada istilah-istilah gini kan, dosa terhadap Bapa diampuni, terhadap anak diampuni, tapi terhadap Roh Kudus katanya tidak. Kira-kira begitu saudara. Bahasanya Tuhan. Gitu. Namun perhatikan di sini saudara, lihat. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Jadi dengan mereka meminta raja, oke? Maka itu satu kesalahan yang besar. Harusnya kan sudah, kalau gitu gimana dong gitu kan? Apa mau balik lagi gitu? Perhatikan ya. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Perhatikan saudara. Samuel di sini saudara, dia belajar saudara. Dia belajar lalu dia perhatikan saudara. Dia perhatikan bahwa ya memang juga aku sudah tua gitu. Dan dia pun sadar tentang anak-anaknya gitu. Nah, jadi saudara disinilah sebetulnya saudara kita mulai saudara kita kan sudah melalui perjalanan yang panjang. Ada banyak hal yang sudah kita lewati juga para bapak-bapak rohani di atas kita saudara. Sebentar lagi mereka akan berlalu dan kita akan menjalani perjalanan berikut di depan kita, saudara. Jadi, saudara, ada satu perubahan dalam apa ya? Di sini sebetulnya Samuel mulai melihat bahwa jalan di depan ini ini adalah jalannya Tuhan, bukan jalan saya lagi. Jadi saudara, Samuel itu kan sudah memiliki satu rutinitas sebetulnya ya. Selama mungkin cukup lama saudara, karena dia sampai beruban saudara. Berarti mungkin sudah 40-an tahun ya, saya enggak ini selidiki ya. Karena saya lagi itu ya. Cukup lama dia memerintah sebagai hakim gitu. Dan ada bonusnya sebagai nabi gitu. Sebagai imam juga. Ya. Nah, saudara, jadi saudara, dia sudah punya rutinitas gitu selama puluhan tahun gitu. Jadi ketika bangsa Israel itu meminta raja, dia tahu, aduh ini sangat menyinggung wataknya Tuhan. Namun saudara, disitulah dia berdoa gitu. Oke, nah ceritanya ini kan belum ke Raja Daud gitu. Ya, ini kan masih Raja Saul ini yang diberikan ini. Oke, nah jadi setelah bermasalah, jadi pada waktu Saul itu menjadi raja, Samuel masih dihormati oleh Saul gitu. Tapi ketika suatu waktu saudara, ketika pada waktu mereka diserang gitu ya,
Lalu Samuel nggak datang-datang mempersembahkan korban. Ya, sengaja memang, saudara. Lalu karena korban harus dipersembahkan gitu ya. Namun Samuel belum datang, maka Saul mengambil tugasnya imam. Dia marah sekali terhadap Saul gitu. Namun saudara, Saul itu sudah terlanjur menjadi raja, membuat dia menjadi sombong. Tadinya nggak begitu. Disitulah dia waktu Samuel mau pergi kan dipegang itunya kan, jubahnya sampai ditahan dia sampai robek jubah imamnya Samuel gitu. Wah, itu pertanda bahwa kerajaan itu diambil daripadamu katanya. Harusnya saudara, harusnya dari anaknya dia yang menjadi raja nantinya. Tapi saudara, kerajaan itu sudah dirobek, diambil daripadanya gitu. Nah, setelah itu saudara, Samuel tidak pernah berjumpa lagi dengan Saul sampai ketika dia mengurapi Daud menjadi raja gitu, ketika dia masih muda itu gitu. Nah, disitulah saudara ketika dia sedih sekali gitu ya. Tadinya dia sudah melihat, ini jalannya Tuhan nih. Jadi sampai di masa suatu waktu saudara, mereka itu masih kerajaan itu masih berjalan dengan baik dengan adanya Raja Saul gitu. Dan Samuel memberikan perintah aturan-aturan mengenai raja dan mengenai rakyat gitu. Dia buat aturan-aturannya gitu. Begini. Dia buat kayak undang-undangnya lah gitu. Ya. Sampai pada saat tadi itu, pada saat dia itu mengambil yang bukan tugasnya. Disitulah dia itu dia itu sedih sekali gitu. Lalu Tuhan bilang menjumpai dia, kenapa kamu gak bersemangat kayak gini? Lalu dia laporkanlah tentang Saul itu saudara. Oke, sekarang isilah tandukmu dengan minyak katanya. Karena aku sudah memilih raja yang baru gitu. Ketika dia mendapatkan firman itu saudara, disitulah dia saudara mengurapi, ya, memilih anak-anaknya Isai, ya, dan terpilihlah Daud gitu, yang dipilih oleh Tuhan. Di situ saudara dia benar-benar saudara melihat. Jadi dia tahu saudara, pilihan yang pertama itu dia melihat saudara bahwa Tuhan itu bisa menerima permintaannya bangsa Israel. Dan dia menenangkan hatinya. Walaupun dia tahu itu salah gitu. Tapi nanti baru ditunjukkan sama Tuhan. Ini loh. Jadi saudara, dalam hal ini saudara, disinilah Samuel benar-benar saudara, dia memiliki, dia benar-benar melihat bagaimana perjalanan hidupnya gitu loh. Jadi ketika dia memimpin bangsa Israel, lalu dia harus menyerahkan. Disitulah dia mengerti saudara. Dia mengerti bahwa Tuhan yang harus memimpin semuanya ini gitu. Jadi dia hanya sebagai satu pribadi yang dipercayakan untuk satu kurun waktu. Oke? Nah, seperti itulah berjalan dari generasi ke generasi. Jadi saudara, ketika kita ini masih hidup ini sekarang saudara. Nah, saudara, kita benar-benar saudara seperti dilepaskan gitu ya. Jadi benar-benar saudara,
generasi sebelum kita, saudara, mungkin tidak melihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada generasi kita, saudara. Makanya, saudara, perkataan ada yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Jadi, saudara, dalam hal ini, dalam kita mengikut Tuhan ini, benar-benar, saudara, kita itu sedang diajar begini. Sedang diajar untuk tidak bergantung kepada pengalaman daripada orang-orang sebelum kita. Mereka memimpin kita sampai batas waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Setelah lewat mereka, saudara, barulah kita merasakan bagaimana Tuhan memimpin kita. Gitu. Ingat, saudara, setelah Terah mati di Haran, kan? Setelah itu Tuhan suruh keluar lagi dari Haran. Keluar dari sini lagi, gitu. Setelah Haran itu, setelah Terah itu mati di Haran, gitu. Ya, jadi ada hal-hal, saudara, ketika Tuhan melakukan sesuatu, di situ kita melihat. Jadi pada posisi sekarang, saudara, kita mesti benar-benar mulai memperhatikan, karena sudah cukup waktunya. Dari segi usia kita mengenal Tuhan, gitu. Dan kita mesti melihat pergerakan Tuhan. Jadi ketika kita sudah mendengarkan perkataan yang baru, jadi benar-benar kita mulai sudah harus memperhatikan. Jadi, saudara, tepat di zamannya kita ini, saudara, nanti begitu berlalu orang-orang di atas kita. Jadi yang selama ini jemaat itu ngikutin yang lama, mereka akan merasakan nanti kekosongan dan kehampaan gitu. Karena apa? Karena mereka sudah dengar itu berulang-ulang. Jadi bayangkan, saudara, isi Alkitab itu diulang-ulang, diubah. Tapi sebetulnya tak ada yang baru. Mereka berdebat aja gitu, memegang terus. Nah, saya mengajak kita, saudara, sekarang kita lihat di Matius pasal 12 ya. Matius pasal 12. Perhatikan di situ, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ya, Matius pasal 12. Ya. Nah, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Berarti, saudara, lupa beli kue gitu di tengah jalan gitu. Ya berarti kan kalau memetik itu kan bukan gandumnya mereka, saudara. Itu gandumnya orang, saudara. Tapi sepertinya memang ada hukum boleh kalau lapar gitu. Ya. Ingat, ini bukan gandum mereka, saudara. Ya. Nah, jadi, saudara, ceritanya, saudara, kalau kita lihat itu, saudara, seperti apa ya? Yang pertama yang dilanggar itu mencuri gitu kan. Kan pada waktu itu, pada hari Sabat, berjalan di ladang gandum. Mereka nggak punya ladang gandum, saudara. Ya, karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Bayangkan, saudara, kejam sekali hukum itu, saudara. Jadi, saudara, sama seperti biasanya, saudara, kalau hukum itu sudah di tangan manusia yang kaku, maka selalu, saudara, bikin kacau, saudara.
daripada harus melanggar Taurat. Sekejam itukah Taurat? Sekaku itukah Tuhan? Lihat yang tadi saudara, pelajaran yang tadi. Mereka salah loh meminta itu. Itu langsung menyinggung wataknya Tuhan loh, minta raja itu loh. Tapi Samuel tahu saudara, ternyata Tuhan berubah. Oke, sekarang dia bilang, lihat ya, kalau kalian tetap takut akan Tuhan, oke, kalian diampuni sama Tuhan. Oke, udah, jangan ini lagi, jangan takut lagi. Jangan takut, asal kalian gitu. Lihat di situ saudara. Tapi ternyata mereka melanggar toh. Coba lihat ini saudara, lihat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Perhatikan. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Jadi roti yang ada di bait suci itu hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Tapi pada waktu dia lapar dan rombongannya dia masuk, dia bukan golongan imam. Dia makan. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Jadi saudara, benar-benar si orang Farisi itu sebetulnya begini loh saudara. Diam-diam mereka itu melanggar hukum Taurat, tapi tidak kelihatan. Saya jadi ingat dulu saudara. Ketika kami pada waktu dulu puasa-puasa gitu kan. Wow, kita semua puasa saudara di Batam gitu. Kita puasa ketat gitu kan. Waktu kami pergi pelayanan ke Malaysia bersama dengan gembala gitu kan. Kok nggak puasa ya? Seperti itu, saudara. Tapi dulu hukumnya wajib hari Sabtu itu puasa. Namun karena pemimpin nggak puasa di sana, ya udah ikutanlah kita sarapan. Oh, kita kan sedang keluar gitu. Kita wah. Jadi lihat ini saudara, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Seandainya saudara, di mana itu yang kemarin pernah nenek-nenek curi ubi itu loh saudara. Berapa sih yang dia ambil sih? Tapi kenapa dia harus dihukum saudara? Saudara kalau mencuri, misalnya mencuri kecil yang dicuri demi alasan, sebetulnya pencuri itu sering punya alasan. Mencuri karena nggak punya makanan kan gitu. Tapi coba lihat koruptor-koruptor. Dia bukan karena nggak makan, tapi mereka itu saudara, itu bisa dilindungi saudara. Sementara orang yang curi untuk makan itu dihukum lebih berat daripada para koruptor.
disitulah yang tidak mengerti ada hukum yang lain, yaitu belas kasihan gitu. Lalu di bawahnya ini saudara, dia bilang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi saudara, disitulah saudara itu jengkel nih ahli Taurat ini, saudara. Karena hukum itu telah dimanfaatkan, hukum Taurat itu sudah dimanfaatkan oleh orang-orang Farisi ini untuk menindas. Jadi benar-benar sampai yang kedua ini saudara, kejadian lagi tentang Tuhan menyembuhkan pada hari Sabat. Itu saking kuatnya mereka pegang Taurat itu loh saudara. Lihat, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Yang itu udah 2 kali peristiwa, saudara. 1 kali peristiwa di atas tadi itu ya. Ini peristiwanya lagi. Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Coba, dia bilang gitu. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi benar-benar saudara, dia mengeluarkan satu peraturan baru. Ahli Taurat itu tersinggung sekali, saudara. Siapa lu? Berani-beraninya menambahkan hukum yang baru kepada Taurat gitu. Emang kamu lebih besar dari Musa ya? Musa itu mendapatkan itu. Nanti di hari lain saudara, mereka bawa lagi saudara. Musa memberikan surat cerai untuk mengizinkan perceraian gitu. Tapi Tuhan jawab apa? Padahal saudara, kan pada waktu itu kan Tuhan kan manusia ya. Kan pada waktu itu kan siapa yang tahu tentang keputusan Musa itu? Tuhan menjelaskan kepada mereka. Itu karena ketegaran tengkukmu katanya. Makanya Musa menyuruh memberikan surat cerai. Tentang masalah perceraian itu. Makanya selalu ada solusi. Itulah bedanya antara Tuhan pemilik firman itu dengan perkataannya juga, dengan hukumnya gitu loh. Jadi saudara, firmannya itu hidup, tidak kaku. Jadi ada satu masa saudara. Jadi setelah lewat itu saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita melihat bahwa Allah itu hidup. Makanya benar-benar kita mesti memperhatikan gitu. Ketika satu masa saudara, ketika Tuhan mau membawa kita gitu ya, mulai saudara, kita belajar nih dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Karena demi untuk mempersiapkan landasan kita gitu, kita di situ gitu. Dan untuk masuk ke situ saudara, Tuhan membuat kita itu dari yang lama kemarin itu, Tuhan membuat kita itu kayak ditarik kita keluar gitu, kayak dipaksa kita keluar gitu loh, supaya kita nggak kaku di situ gitu loh. Karena kita sudah menganggap itu kayak lebih tinggi dari Alkitab juga kemarin, buku Pemuritan. Nah, jadi begitu ditarik, itu sengaja diizinkan Tuhan. Tuhan buat rasanya kacau, lalu kita mencari Tuhan. Itulah yang dialami Samuel, saudara.
Saudara, jadi pada waktu dia lihat permintaan mereka itu benar-benar sudah salah gitu loh. Dia berdoa kepada Tuhan gitu. Jadi benar-benar kalau kita melihat bagaimana Tuhan menjelaskan hari-hari ini saudara, dengan kita mulai diperkenalkan dengan Tuhan yang nyata saudara. Kita harus mengikuti gerakan-gerakan dia di dalam diri kita. Sampai harus kita begini. Apa sih bedanya Tuhan? Tuhan yang berinkarnasi dengan Tuhan itu sendiri. Ada bedanya kah Tuhan? Kan mereka juga menyembah Tuhan gitu. Apa bedanya mengasihi Tuhan secara roh dengan mengasihi Tuhan yang kita lihat secara jasmani? Apa bedanya Tuhan yang memimpin kita dan yang memimpin orang lain? Nah loh, bukankah jadinya kayaknya Tuhan kita berbeda? Kan itu yang dialami oleh anak-anak kita juga kan? Makanya saudara, penakut paling pertama tidak boleh masuk ke dalam kerajaannya katanya. Orang yang takut mengikuti Tuhan karena Tuhan itu tidak nyata gitu loh. Takut sesat. Saudara, ukuran kita disesatkan atau tidak, semurni apa kita? Setulus apa kita? Segentar apa kita terhadap firman-Nya? Tuhan akan melindungi kita. Ketika pertama kali saudara saya dengan cara yang baru mendoakan orang pakai nama Tuhan mereka, itu benar-benar rasanya saudara, awal-awalnya itu saudara saya gimana gitu ya, menyebut ya Allah gitu ya. Pertama-tama risih juga saudara. Tapi saya mengikuti saja Tuhan yang ada dalam hati saya. Padahal selalu kalau mengikuti orang-orang yang ini saudara, oh masalah itu dewanya orang Arab katanya. Wah, itu Baal itu katanya. Kalau kita ngikutin itu saudara, aduh. Ketika saya panggil, kamu panggil siapa Tuhannya? Yang apa itu yang sudah kastanya tinggi di Buddha itu. Kayak ikuti ya. Apa Tien Kung Sangti gitu. Begitu saya ngomong itu Sangti itu lompat ya. Tadinya dia itu sudah kita bilang, oke, Tuhan Asyik, oh dia cuek-cuek aja saudara. Dia buka baju gitu, kayak nggak menghargai Tuhannya saya gitu. Ketika saya panggil Tuhannya dia, lompat langsung. Dia kayak merasakan Tuhannya dia itu hadir di situ gitu. Ketika orang itu husyuk, oke, ikuti doanya ya. Anggap kamu sudah selesai sholat tahajud. Oh, kalau menurut hukum nggak boleh kayak gitu, saudara. Harus benar-benar sholat dulu, saudara. Tapi saya bisa bilang sama dia, anggap sekarang kamu sudah selesai sholat tahajud. Anggap aja gitu, saya bilang gitu. Siap. Dalam hati mungkin gitu ya. Gak mungkin saudara saya suruh dia ke misalnya mau di mana dia sholat gitu kan. Panjang kali, lama kali saudara. Oke, ikuti doa saya. Ya Allah. Baru ngomong pertama kali ya Allah itu langsung dia sudah nangis saudara. Pak, saya merasakan Allah hadir di sini. Kalau orang dengarkan kita,
Para pendeta-pendeta yang hebat itu, habislah saya. Lihat saudara, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jangan kakulah kalian gitu. Jangan hukum diri kalian. Hukum Sabat itu nggak seperti itu loh maksudnya. Gitu. Nggak sekaku itu. Gitu. Lalu dia katakan, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu lihat nih saudara. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tahukah saudara? Ketika kita mulai saudara mengikuti Tuhan dengan mata hati kita, maka saudara memang si jahat itu saudara selalu ingin berusaha mengacaukan kita. Membuat kita tenang, tidak tenang. Membuat kita rasanya bingung gitu. Benar nggak yang kami ikuti ini? Gitu. Saudara, yang kita ikuti itu Tuhan. Bukan dunia ini, bukan diri kita, bukan manusia tertentu. Benar-benar saudara kita itu memandang Tuhan. Cuman kali ini saudara, bukan Tuhan yang dulu, yang samar-samar itu saudara. Sekarang saudara, semakin hari kita mesti semakin jelas melihat Tuhan saudara. Harus semakin jelas. Benar-benar saudara, sampai kita menemukan diri kita begini. Makanya saudara, Stephen Tong bilang kayak gini, kalau seseorang belum bingung dengan kepercayaannya, saya curiga orang itu nggak pernah mencari Tuhan katanya. Dia bilang kayak gitu. Jadi dia bilang kayak gini di satu khotbahnya itu ya, dia bilang, orang mungkin menganggap saya tidak penuh dengan Roh Kudus. Dia bilang, karena memang Pak Andreas juga bilang begitu gitu. Karena memang dia sangat strictly. Ini loh, memang betul saudara. Ada orang memang yang kita lihat bahasa roh itu sudah latah saudara. Padahal awalnya bahasa lidah itu, bahasa roh itu, memang awalnya itu tidak semua orang berbahasa roh gitu. Tetapi karena rasanya kalau berbahasa roh itu kayaknya sudah sakti gitu. Makanya orang pengen sekali berbahasa roh. Makanya si jahat itu membuat tiruan yang mirip. Tetapi tidak ada perubahan dalam orang itu. Makanya banyak ditangkap pengedar narkoba berbahasa roh. Berarti bahasa rohnya itu apa dong? Bahasa roh kah itu? Mana mungkin saudara. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa itu bukan, itu dari iblis, dia tersinggung. Nah, jadi kadang-kadang ya dia seperti itu strike. Dia tidak menyanggah kalau memang ada bahasa roh, tapi kebanyakan itu sudah latah itu sebetulnya. Namun dia makanya dia bilang, banyak orang bilang saya enggak bahasa. Tapi cobalah lihat berapa banyak orang yang bertobat karena pelayanan saya dari sejak saya muda, dia bilang. Dia berani mengatakan, dia berani menentang hal-hal yang tidak pas menurut Alkitab gitu. Ya. Jadi lihat bagaimana orang-orang Farisi ya bersekongkol untuk membunuh dia. Nah,
Kalau kita baca Yesus hamba Tuhan ini saudara, sebetulnya dari sinilah, ini kan berikutnya kan ada perikop gitu tentang bagaimana sebetulnya Yesus itu gitu. Saudara, pada waktu itu imam-imam itu saudara pakai jubah itu saudara, itu mereka itu benar-benar saudara mengambil keuntungan dari jabatan imam itu saudara. Tapi Yesus datang yang dia mewakili Allahnya. Dia memakai jubah kerendahan hati. Orang-orang Farisi itu saudara itu kumpul dengan orang-orang kudus gitu. Menurut mereka ya. Tapi Tuhan gitu bersama dengan orang-orang berdosa. Inilah pikiran dan perasaan Kristus. Dan ini yang harus melekat kuat di dalam kita, saudara. Anugerah Tuhan, karunia Tuhan dalam kita bukan membuat kita lebih daripada orang lain. Enggak, saudara. Enggak bisa kayak gitu. Itu bukan pikiran Tuhan. Itu pikiran iblis, saudara. Selalu ingin meninggikan diri. Itu bukan pikiran Tuhan. Lihat itu, saudara. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Oh, di atasnya kan. Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Oke. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Perhatikan ayat 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Berarti saudara, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan besar, dia mulai melihat orang-orang itu percaya kepada dia. Tapi dia menutupi identitasnya. Tahukah saudara? Ada satu hal tipuan yang saya rasakan juga terus gitu ya. Ketika rasanya Tuhan itu saya lihat dengan jelas gitu. Ketika saya berkata-kata gitu ya. Hampir-hampir juga saya itu ketika melihat itu saudara. Itu rasanya saudara, roh ini bergejolak gitu saudara. Tapi tepat di saat itu saudara, Tuhan memperingatkan saudara. Dia bilang, ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ini yang harus kita sadari, saudara. Ketika Tuhan yang berinkarnasi itu menampakkan diri melalui kita. Bahkan kita lihat dari perkataan kita, dari hikmatnya kita. Kalau sampai membuat kita gak benar-benar bergantung kepada Tuhan, berarti kita sedang ditipu oleh si jahat. Sudah dekat sekali dengan penipuan. Sekalipun yang kita sampaikan masih mirip dengan firman Tuhan. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Perhatikan ini saudara, ini adalah nubuatan Nabi Yesaya mengenai Mesias yang akan datang itu. Jadi saudara, kalau selama ini saudara, kita mendengarkan perkataan, oh nama Allah kita itu Yesus gitu. Tunggu dulu saudara. Dia berganti nama, dia memakai nama yang berbeda-beda. Di zaman Taurat dia memakai namanya Yahweh. Di zaman kasih karunia memakai nama Yesus. Tetapi lihat ini saudara. Yesaya menulis, lihat itu hambaku yang kupilih. Siapa yang milih? Allah. Lihat saudara, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku. Jiwanya Tuhan yang di sorga. Jiwanya Yahweh. Berarti kan manusia Yesus itu dipilih ya. Supaya kita mengerti nanti kalau memang Tuhan pilih seseorang.
Kalau Tuhan pilih kita untuk mengambil rupa kita, sama seperti ketika dia menampakkan diri, memakai rupa orang lain kan? Ketika dia bangkit dari antara orang mati itu kan? Kan mereka nggak kenal loh Tuhan Yesus. Kenapa sampai nggak kenal? Karena dia pakai rupa yang lain. Nggak mungkin lah mereka nggak kenal wajah Tuhan. Nggak mungkin. Itulah nubuatannya bagi kita sekarang. Di mana dia ada di antara kita. Cirinya dia adalah dia datang. Lalu dia menghilang. Jiwaku berkenan. Yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku. Jadi ini bukan sebagian. Rohku katanya. Ke atasnya. Dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi saudara, di atas semuanya saudara, itu saudara akan ada satu peraturan-peraturan perubahan yang baru di dalam tatanan dunia ini saudara. Siapapun gak bisa saudara menolak pemerintahan Tuhan yang sedang datang atas muka bumi ini. Siapapun dia. Oke, nampaknya dia berkuasa. Tapi akan muncul yang lain. Polanya begitu saudara. Yang dinubuatkan oleh Daniel, lihat itu pergantian. Dari zaman ini ke zaman ini, ke zaman ini, zaman raja ini, dari Romawi ke Yunani, kemana lagi gitu. Saudara. Dan sekarang oleh karena kesombongan, mereka ingin berperang. Saudara, tadinya mereka berpikir, saudara, oh, ingin memperlebar kerajaannya. Justru, saudara, sebetulnya mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Dan lihat, saudara, peperangan yang terjadi. Saudara, para pemimpin-pemimpin itu rela mengkorbankan rakyat yang tidak tahu apa-apa. Para tentara-tentara, kalau mereka tidak sadar, sehingga banyak diantara para tentara itu yang membelot segala macam. Sedang terjadi kekacauan, saudara. Seandainya mereka berseru kepada Tuhan, maka mereka diselamatkan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Apakah Tuhan Yesus? Tuhan sudah datang dengan nama yang baru. Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya begini. Dia tidak dibatasi oleh agama apapun. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Nggak perlu bilang, oh Tuhannya orang Kristen. Oh Tuhannya Paulus. Tuhannya Petrus. Enggak. Mereka nggak kenal siapa orang itu. Ketika Tuhan memberikan perintah yang baru, perkataan yang baru. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Siapapun, dimanapun orang memanggil Tuhan, Tuhan yang sama. Mau Tuhan orang Islam, mau Tuhan orang Kristen, mau Tuhan orang Buddha, datang menolong mereka. Karena dia sekarang sedang datang universal. Secara umum, saudara. Dia berbelas kasihan kepada orang yang mengaku dirinya lemah. Yang benar-benar ingin bertobat di dalam keadaan itu. Mau apapun keadaannya. Mungkin dia tertipu kemarin. Entah apapun yang sudah disuntikkan ke dalam tubuh mereka.
Mereka datang kepada Tuhan. Kan seperti tadi saudara, keputusannya salah. Tapi kalau mereka mau bertobat, jadi nggak ada saudara yang membuat kita, oh karena kita pilih yang benar seolah-olah, oh kita merasa lebih dari yang enggak. Ada tuntutan yang lebih tinggi kepada kita. Untuk kita bisa memilih, itu pun anugerah saudara. Yusuf ketika dipilih dia menjadi raja melalui mimpi itu saudara. Emang karena apa saudara? Apa istimewanya dia? Itu pilihan. Bagaimana dia bisa menjaga kekudusannya? Lalu bagaimana kita yang hancur di masa muda kita? Tetapi saudara, ketika Tuhan pilih kita, ketika kita memandang kepada Tuhan, ketika Tuhan memilih orang-orang yang tepat bersama-sama dengan kita, Tuhan punya jalan yang lain untuk kita. Ada jalan di depan kita yang tidak kita ketahui. Tapi selama kita memanggil nama Tuhan, ketika engkau berseru dalam hatimu di tengah-tengah ketidakmengertianmu tentang tujuan hidupmu, di tingkat manapun kita hari ini, dalam keadaan terpuruk apapun kita hari ini, ketika kita memanggil Tuhan, Tuhan menampakkan dirinya kepada kita. Itu pasti. Makanya dikatakan tadi, Tuhan bukan memandang korban katanya. Yang kuinginkan bukan dikatakan persembahan, tapi belas kasihan, saudara. Dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Orang Farisi, saudara, mereka koar-koar. Lihat, saudara. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara lihat, saudara, caranya Tuhan menegakkan kerajaannya. Tidak seperti dunia ini. Nampaknya, saudara, dunia ini tidak menyadari bahwa Tuhan sedang ada di atas muka bumi ini. Bahkan mungkin kita tidak menyadari seberapa persen dia telah hidup di antara kita. Dia bermanifestasi, dia mengubah kita, dia menarik kita. Ada begitu banyak hal yang sudah berubah dalam hidup kita. Mungkin kita gak menyadari. Tapi tahukah saudara? Hari ini dengarkan firman Tuhan. Tuhan ada di antara kita. Nyata sekali dia ada di antara kita. Coba perhatikan hidup. Coba perhatikan keseharian. Apakah setiap hari saudara merasakan kehadiran Tuhan?
merasakan semangat, merasakan hidup, ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian, ada kemantapan. Sekalipun mungkin menurut ukuran dunia, jauh. Tapi tahukah saudara, ada sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Kehadiran Tuhan yang membuat kita itu, saudara, yakin sekali menatap hari depan kita, saudara. Walaupun kita belum mencapai usia 50, 60, 70, 80. Walaupun rasanya mungkin kita, gimana ya tentang kesehatan kita gitu ya. Tapi tahukah saudara, di dalam hati kita yang paling dalam, ada satu perasaan ketenangan yang itu sebetulnya Tuhan mau katakan, itu aku gitu. Tapi dikatakan nasihatnya tadi, jangan bilang-bilang katanya ya. Jangan beritahu, melarang mereka. Kalau saya cerita kepada saudara mengenai kehadiran Tuhan, saudara, itu ibaratnya ketika Tuhan itu berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Saudara, cara Tuhan hari-hari ini, saudara, menampakkan dirinya, itu berbeda dengan dulu, saudara. Saudara, sekarang kita merasakan Tuhan yang sangat kuat, tapi kita tidak tumbang. Kalau dulu kan merasakan urapan kan tumbang gitu kan, bahkan terlempar. Kita merasakan kehadiran Tuhan yang lebih kuat dari situ, tapi kita bisa teguh berdiri. Yohanes begitu melihat Tuhan, dia seperti orang mati, saudara. Demikian juga Yesaya, demikian nabi-nabi yang lain. Kalau kita bisa teguh berdiri, bisa memandang dia, bahkan dia katakan kita duduk di kakinya, bahkan kita ada di hadapan tahtanya. Bayangkan seberapa jauh kita dibawa dekat kepada dia. Itu terjadi dari pihak Tuhan. Dialah yang membuat kita bisa ada di depan tahtanya. Dialah yang membuat kita bisa memandang dia. Bahkan dialah yang berfirman, kita telah melihat wajahnya. Dialah yang mengatakan, berhadapan muka dengan muka aku dengan kamu. Bukankah sekarang kamu merasakan engkau tidak bisa pergi dari hadapanku? Siapa yang buat? Itu aku. Apa yang membuat kamu bisa menyambutku? Apa yang membuat kamu bisa makan bersama-sama dengan aku? Apa yang membuat kamu bisa tenang, setenang seorang bayi dalam pelukan mamanya, dalam pembaringan ibunya? Siapa yang buat? Tuhan. Lihat tadi peristiwa semua tadi, saudara. Sekalipun bangsa Israel sudah salah memilih, saudara, kehidupan yang kita alami hari-hari ini, saudara, dia semakin teguhkan setiap perkataan-perkataannya. Walaupun rasanya kadang-kadang kita bingung. Katanya kita sudah di zaman yang baru, kita sudah dalam hidup yang kekal, tapi rasanya kita masih menjalani kehidupan kita biasa. Jangan bosan-bosan datang menanyakan apapun kebingunganmu di hadapan Tuhan. Dia pasti mengajari kita. Baik, puji Tuhan, sudah jam 9. Ya. Sampai ketemu besok pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah. Engkau menolong kami semua. Engkau menarik kami semakin melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Malam hari ini kami beristirahat. Kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang fresh. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya.
Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.